Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Rifai. Saya mahasiswa dari Universitas Asia. Di sini saya ingin menjelaskan dari materi perpajakan yaitu kasus pajak e-commerce dan marketplace di Indonesia, dari regulasi, tantangan, dan dampaknya. Baik, dalam latar belakang pajak e-commerce di Indonesia ini, pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu menjadikannya sektor ekonomi digital yang vital. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai transaksi e-commerce mencapai 62 miliar dolar pada tahun 2023, melonjak drastis dari 25 miliar dolar di tahun 2019. Jadi jumlah pengguna e-commerce juga tumbuh pesat dari 38,7 juta pada tahun 2020 menjadi 58,6 juta pada tahun 2023, dengan produksi mencapai 99,1 juta pada tahun 2029. Jadi dalam menghadapi ekspansi ini, pemerintah melihat perlunya regulasi pajak yang jelas yang tujuannya adalah untuk menciptakan level playing field antara bisnis offline dan online, serta mengatasi fenomena ekonomi bayangan yang seringkali sulit diawasi dalam ekosistem digital. Dan regulasi dari pemerintah yang ditetapkan yaitu adalah Peraturan Menteri Koperasi Nomor 37 Tahun 2025, di mana marketplace sebagai pemungut pajak, yaitu ada regulasi baru dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 14 Juli 2005, yaitu menandai era baru dalam perpajakan e-commerce di Indonesia. Dengan pungutan PPh 22, regulasi ini menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 0,5% dari omset penjual domestik. Yaitu platform apa sih terlibat? Di sini terlibat itu seperti ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan TikTok Shop. Ditunjuk sebagai pemungut pajak resmi karena memang platform besar ini yang sekarang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk belanja. Di mana tujuan utama kita adalah mempermudah administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan penjual online, terutama bagi mereka dengan omset tahunan di atas 500 juta. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanisme pungutan dan pajak itu dari platform PPh 22, dari platform report to DJP, seller identitas, dan appointment kriteria, di mana pemungutan pajak ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi e-commerce. Itu platform wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 22 dari setiap transaksi penjual domestik, di mana penjual domestik diidentifikasi berdasarkan penggunaan rekening Bank Indonesia, IP Indonesia, atau nomor telepon dengan kode negara Indonesia, di mana kriteria penunjukan platform pemungut pajak diatur dalam Peraturan 15 PJ 2002 mencakup nilai transaksi minimal 600 juta per tahun atau 50 juta per bulan, dan atau tarif pengguna Indonesia minimal 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan. Dampaknya apa? Jadi dampak ekonomi dan kontroversi, di mana kebijakan pajak e-commerce ini bertujuan untuk mengurangi ekonomi bayangan yang selama ini sulit diawasi karena kompleksitas dan sifat transaksi online yang tersebar luas. Namun implementasinya tidak lepas dari kontroversi dan tantangan, di mana pajak ini sempat ditunda sementara pada September 2025 karena kekhawatiran dampak ekonomi dan kontroversi publik. Menteri Keuangan Purbaya Sudisadewa menegaskan bahwa penundaan ini juga untuk mengamati dampak stimulus ekonomi sebesar 200 triliun yang diberikan pemerintah. Kekhawatiran utama datang dari pelaku usaha kecil dan mikro terkait beban pajak tambahan dan kesulitan dalam implementasi. Dan tantangan implementasi dan sosialisasi, di mana ada miskonsepsi publik. Jadi banyak masyarakat yang salah paham, mengira pembeli akan dikenakan pajak tambahan, padahal pajak ini dipotong dari pendapatan penjual, bukan dari pembeli yang nilainya itu harga dasar tidak, tetapi dari penjual. Lalu langkahnya apa lagi? Kita akan edukasi dan sosialisasi, di mana pemerintah gencar melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa ini bukan pajak baru, melainkan penyederhanaan administrasi pajak yang sudah ada.
di mana juga ada penyusun sistem. Diperlukan penyusun sistem teknologi informasi pada platform Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk integrasi data dan pelaporan otomatis. Tak lupa juga ada dukungan UMKM, karena pentingnya edukasi bagi pelaku UMKM agar memahami kewajiban pajak dan manfaat dari kepatuhan pajak untuk keberlanjutan bisnis mereka. Di sini juga ada studi kasus dari Shopee dan Tokopedia sebagai pajak, di mana sejak Juli 2025 raksasa e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia telah aktif memotong PPh pasal 22 dari penjual yang memenuhi kriteria omset. Ini menunjukkan keseriusan implementasi regulasi. Contohnya, penjual dengan omset 1 miliar dikenakan potongan pajak 0,5% yang setara dengan 5 juta. Jumlah ini langsung disetorkan oleh platform ke DJP. Jadi kedua platform ini juga menyediakan fitur khusus untuk memudahkan penjual dalam pelaporan pajak dan pendaftaran PWP bagi yang belum memiliki. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan digital dan transparansi transaksi online di Indonesia. Di mana penegakan itu regulasi pendukung dan pengawasan itu ada Peraturan 15 PJ 2025 di peraturan merinci prosedur teknis pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh platform e-commerce. Sistem monitoring di mana pemerintah menggunakan sistem monitoring ketat dan menerapkan sanksi administratif bagi platform yang tidak patuh. Bisa diblokir platform asing, itu pemerintah berencana memblokir akses platform asing yang tidak memenuhi kewajiban pajak di Indonesia. Sinergi lintas sektor, di mana sinergi antara DJP, Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi E-commerce akan terus diperkuat untuk penguatan regulasi ini. Yang dampaknya akan masa depan pajak Indonesia, di mana peningkatan penerimaan pajak diberikan penerimaan pajak dalam e-commerce akan terus meningkat seiring pertumbuhan transaksi digital yang diproses mencapai 150 dolar miliar pada 2030. Ekosistem pajak digital terintegrasi, di mana pengembangan ekosistem pajak digital yang lebih terintegrasi dan ramah UMKM menjadi fokus utama untuk masa depan. Perluasan jenis pajak, di mana potensi perluasan jenis pajak digital termasuk PPN, pajak, dan layanan digital asing akan terus dieksplorasi. Jangan lupa ada perang teknologi AI dan Big Data, di mana teknologi seperti dan Big Data akan memainkan peran krusial dalam pengawasan dan kepatuhan pajak di sektor e-commerce ini. Jadi kesimpulan lanjutan kami adalah pajak e-commerce merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam ekosistem digital. Lalu keberhasilan implementasi bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, platform, dan seluruh pelaku usaha. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk menghilangkan miskonsepsi dan kepatuhan. Mari bersama-sama dukung transformasi digital ini hingga transformasi ini yang adil dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi Indonesia. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dengan materi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.